Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, hari ini kita membahas analisis pengembalian investasi dan profitability. Investasi itu sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Karena setiap perusahaan itu berhadapan dengan perubahan-perubahan yang diinginkan oleh pelanggan mereka. Sebuah produk itu tidak akan ada perubahan tanpa ada investasi. Sehingga investasi itu sangat diperlukan sekali. Dana yang diperlukan untuk investasi itu sumbernya dari berbagai macam. Yang pertama, investasi itu bisa didanai dari modal sendiri. Investasi itu bisa didanai dari pinjaman bank, atau investasi itu bisa didanai dari mengeluarkan obligasi. Tentu, investasi itu membutuhkan pengembalian. Apabila investasi itu direncanakan dengan baik, maka akan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba mereka. Namun, apabila investasi itu tidak direncanakan dengan baik, maka juga akan menurunkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Setiap sumber dana itu akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Misalnya, apabila investasi itu didanai oleh pinjaman bank, maka akan ada pengaruh biaya tetap dari bank terhadap kemampuan perusahaan memperoleh laba. Dan kemampuan itu dipengaruhi oleh pengelolaan investasi itu oleh manajemen perusahaan. Sehingga sering dikatakan pengaruh leverage operasional. Apabila investasi itu didanai dari obligasi, maka pengaruh naik ataukah turun profitability itu dikatakan dipengaruhi oleh leverage finansial. Tentu, sebuah investasi itu diharapkan akan meningkatkan perputaran aktiva tetap. Karena perputaran yang tinggi dari aktiva tetap itu akan meningkatkan profitability sebuah perusahaan. Sedangkan penurunan perputaran aktiva akan mempengaruhi penurunan profitability sebuah perusahaan. Dan itu sangat tergantung dari model-model keputusan yang diambil oleh perusahaan. Terkait bagaimana ya untuk menghitung sebuah investasi yang dipengaruhi oleh leverage operasional maupun leverage finansial, saudara-saudara mahasiswa bisa membuka materi-materi yang telah saya sampaikan dalam e-learning setelah UTS, yaitu pada pertemuan yang ke-9. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.